Faqad waqa'a ba'dal basmalati dan alhamdulillah wa salamun ala ibadilladzina istafa. Tentang amalan maulid di bulan Rabiul Awal, hukumnya apa? Apakah itu terpuji atau tercela? Apakah berpahala orang yang melaksanakannya? Wal jawabu indi Jalaluddin As-Suyuti yang menjawab, anna asla amalil maulid, asal perbuatan maulid, yang itu artinya apa? Asal amalan maulid yang dalam bentuk istima'un nas, yang pertama orang berkumpul, qira'atu ma tayassara minal Qur'an, kemudian membaca sekian rangkaian ayat daripada Al-Qur'an, disambung dengan periwayatan hadis-hadis yang menceritakan tentang mabda permulaan daripada Rasul, kejadian-kejadian yang berlaku, peristiwa-peristiwa yang berlaku, mukjizat-mukjizat yang berlaku sejak Nabi kita terpilih sebagai Nabi dan Rasul, wa ma waqa fi maulidihi minal iman. Kemudian setelah berbicara tentang akhlak Rasul, syamailah Rasul, kemudian dengan kita menikmati dan mencicipi makanan yang sudah terhidangkan. Satu, arti daripada maulid di saat kita berkumpul dengan mendengar lantunan kalam ilahi, disambung dengan pembacaan, disambung dengan ceramah, disambung dengan tausiah yang isinya tidak lebih daripada untuk memupuk mahabbah kita, rasa cinta kita, rasa rindu kita kepada Rasul, yang isinya tidak lebih daripada menceritakan tentang perjalanan Rasul dari sejak beliau dilahirkan sampai meninggal. Selain daripada itu, daripada kumpulan atau juga daripada orang lain, majelis berakhir dengan iringan doa, taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Suprah dihamparkan, buah disajikan, makanan disajikan, kemudian kita nikmati bersama. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, kalau melihat seperti itu keadaannya, menurut saya huwa minal bid'ahil hasanatil lati yusabu ala sahibiha. Itu termasuk daripada perkara bid'ah yang akan diberi ganjaran pahala oleh orang yang kepada orang yang melaksanakannya. Minal bid'atil hasanah allati yusabu ala sahibiha. Bukan ingin membanding-bandingkan, tapi tetap Imam Suyuti lebih alim. Bukan ingin membanding-bandingkan, tapi tetap dengan yang paling layak untuk menyandang sebagai dengan gelaran sebagai khatimatul hufaz itu adalah beliau. Bukan ingin membanding-bandingkan dan tidak ingin juga memperli sesiapa saja, tapi tetap dengan Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Itulah sahibu al-mu'allafat yang dengan jumlah karangan beliau tidak kurang daripada 600 macam kitab. Jadi sealim, sehebat Al-Imam As-Suyuti yang mendapatkan gelaran sebagai khatimatul hufaz, penutup daripada para ulama hafiz, dengan tafsir Durul Ma'sur, dengan kitab Fatawa Al-Hawi, dengan syuruh daripada Kutubus Sittah, dengan sejumlah kitab-kitab lainnya, Asbah wa Nazair li Suyuti, Al-Hawi li Suyuti, hasyiah kepada Bukhari, hasyiah kepada Nasai, hasyiah kepada Ibnu Majah. Jadi sebagaimana yang dikatakan tidak kurang daripada 600 macam kitab yang ditulis oleh beliau. Jadi kalau berbicara tentang keilmuan, kalau berbicara tentang ketakwaan, kalau berbicara tentang kewalian, buka Kutubus Siyar, buka saja Kutubut Tarajim, terserah apa yang ada dengan kita. Apakah kira-kira dengan Al-Kawakibus Sa'irah fil A'yad Al-Mi'atil Ashirah? Apakah kira-kira dengan Syuzurati Dzati Akhbari Man Zahab? Apakah kira-kira dengan Mu'jamul Mu'allifin atau juga dengan Kashfuz Dzunun li Haji Khalifah? Silahkan saja buka kitab-kitab tarajim tadi itu, Anda akan diperkenalkan. Kalau kita tidak kenal siapa sebenarnya Al-Imam Al-Hafiz Abu Bakr As-Suyuti yang meninggal pada tahun 911 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan kalau cuma hanya macam itu saja acaraannya, itu termasuk perkara bid'ah yang disunatkan, allati yusabu ala sahibiha. Kenapa? Coba tengok taklilnya beliau di sini. Tahlil beliau mengatakan itu termasuk daripada sunnah hasanah, lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam pelayaan Maulid Rasul tujuannya tidak lebih daripada untuk menyanjung dan memuji ya Imam ar-Rusuli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati
Ya Rasulullah khudh biyadi. Itu kan menyanjung. Kita tidak mengatakan Nabi sebagai Allah. La tatrudi, kami tidak mengifra, kami tidak lebih daripada memuji dan memuja. Apa bedanya dengan kumpulan sahabat yang memuji dan yang memuja Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan apa bedanya dengan sejumlah sekian rangkaian ayat yang menceritakan tentang makam dan kedudukan Rasul, azamata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Seindah kata-kata yang kita ucapkan, sehebat syair dan puisi yang kita lantunkan, tentu tidak setara dengan firman Allah yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Satu. Yang kedua, lima fihi min izharil farah. Izharil farah. Tala'al badru alaina birsaniyatil wada. Pompang. Apakah pada waktu itu dengan baginda Abu Bakar yang menjadi ajudan dan juga yang menjadi setiap usahanya Rasul mengirim meskol atau SMS kepada kumpulan para sahabat di Madinah, nih kami sudah dekat sampai ke Madinah, tolong dipersiapkan kumpulan kompang supaya menyambut Rasul dengan Tala al-Badru. Tak ada. Ini inisiatif. Satu, inisiatif mereka beratur. Yang kedua, inisiatif mereka gunakan kompang. Yang ketiga, inisiatif mereka melantunkan nasyid, bait syair, menyanjung dan memuji. Tala al-Badru telah terbit bulan purnama. Tala al-Badru alaina, telah terbit bulan purnama ke atas kami. Apa semuanya? Min saniyatil wada'i. Daripada tempat perpisahan orang musafir. Saniyatil wada' yang pergi dan yang datang sama dengan airport kita sekarang. Wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Nabi kita tidak meng-SMS, Abu Bakar tidak mengirim berita, semata-mata inisiatif daripada para sahabat. Kenapa Nabi kita tidak komplain? Seketika dengan mereka melakukan satu perkara baru yang Nabi kita tidak pernah ajarkan, yang Nabi kita tidak pernah suruh untuk berbuat seperti itu, ternyata dengan baginda dengan rasa seronok dan juga Nabi kita dipuji, disanjung dan dipuja setelahnya. Pada waktu Nabi kita duduk di Mesir, pada waktu Nabi kita sedang bersama para sahabat, banyak dalil, banyak hadis dan juga banyak bukti yang dapat kita buktikan bahwasanya terdapat sejumlah sekian daripada para sahabat yang menyanjung dan yang memuji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada waktu dengan salah seorang jariah memperkatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi, Nabi kita bersabda, la, jangan dengan yang macam itu tidak. Dan kami bersama seorang Nabi yang tahu tentang apa yang akan berlaku di esok hari, Nabi kita katakan yang itu tidak. Katakan dengan kata-kata yang sebelumnya. Apa yang kita katakan? Ya Imam Rusli, Mamahda, ya Hubbun Nabi, atau dengan Tala al-Badru, atau dengan nasyid kasidah yang seumpamanya. Kalau Abu Lahab yang bergembira menyambut kelahiran baginda saja mendapatkan anugerah berupa minuman di dalam neraka, bagaimana kalau pada itu dengan kegembiraan tadi itu berlandasan langsung dengan iman dan takwa, berlandasan langsung dengan iman dan mahabbah. Inilah mahabbah daripada al-muhibbin. Inilah penghargaan daripada orang yang beriman. Kenapa diperlikan? Kenapa disalahkan? Kenapa dicerca dan dicaci maki? Makanannya kah yang salah? Syukur kalau ada tiap malam orang mengadakan zikir maulid Rasul supaya kita tak payah lagi masak waktu malam. Malam kita pergi melawat ke situ, malam pergi kita makan di situ. Maulid di mana ada di sana? Oke, kita berangkat lagi. Paling tidak ekonomi anggaran belanjawan kita akan berkurang daripada 150 ringgit menjadi kepada 100 ringgit saja. Kenapa? Sebab itu kira 50 ringgitnya kita makan bersama mereka. Itu paling tiga. Itu diantara daripada keuntungannya. Sama juga dengan kenduri tahlil. Kenduri tahlil itu perlu diadakan malam, petang, siang. Perlu diadakan pagi, siang, malam. Supaya kita boleh makan 3 kali sehari. Apa yang dimasalahkan? Boleh banget, tak ada kerja lain kan? Banyak benda-benda yang kita pikirkan. Banyak lagi masalah tuh. Kumpulan-kumpulan yang murtad yang tiap hari ambil borang untuk murtad tukar tamat itu perlu kita atasi secepat mungkin. Ini yang dibicarakan masalah Maulid Rasul. Ya, memang kita tidak sependapat juga. Kalau dikerah Maulid Rasul itu ternyata kita alihkan kepada acara tari-tarian. Misalnya, menyambut dikerah Maulid Rasul, kumpulan artis pada bernyanyi bersama, berpegangan tangan secara haram, itu tidak. Yang kita bicarakan maulid yang secara murni. Maulid seperti di Masjid Sayyidina Al-Husain. Bukan maulid Sayyidina Al-Husain yang maulid masyaikh yang sepanjang bulan itu tidak.
peringatan dari Wazaratul Auqaf, malam hari itu semua, baik itu daripada kabinet ataupun juga daripada anggota parlemen, dengan presidennya tidak ketinggalan, berkumpul di Masjid Zainal Husain, terus dengan iringan salawat, dengan tilawah sebelumnya, kemudian dengan santapan rohani, dengan ceramah tausiah dari salah seorang ustadz, daripada salah seorang masyayikh, dan yang setelahnya terus kita makan bersama. Apa salahnya orang buat macam itu? Lebih elok daripada berkumpul dengan kumpulan atlet, ataupun juga dengan artis, menyanyikan lagu Indonesia atau dengan lagu Mesir. Biladi, 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 laki hubbi wa fuadi, biladi. Sementara yang tertutup hanya yang mughalazahnya saja. Bendera naik, ini cerita tentang yang dalam ayat itu apa? Tadi dalam ayat itu apa namanya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, cepat sebut la ilaha illallah. Ayo. Tuh, renang berirama. Tuh, renang berirama. Kaki kita angkat ke atas. Itu. Setelah menang, renang berirama tadi itu terus dapat johan, menang, berdiri. Oh, kami ramai. Wah, masalah kepada semuanya. Bendera naik, nyanyikan lagu kebangsaan. Terserah lagu mana saja. Siapa yang menang, lagu negaranya yang akan dilantunkan bersama. Tetap ajarkan di khalayak orang banyak. La ilaha illallah. Kita buat seperti itu kan? Tidak. Alhamdulillah maulid kita bersih daripada hal-hal yang disebutkan. Tidak lebih daripada untuk memupuk rasa mahabbah, tidak lebih daripada untuk membanyakkan salawat dan salam kepada baginda, tidak lebih daripada belajar dan menyingkap dan mendalami bagaimana akhlak baginda, sirah baginda, kelakuan baginda, kebijakan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan, anak khawatirkan ente nanti akan menjadi musuh pertama kamu adalah Rasul pada hari kiamat ketika dengan Anda menghalang-halang orang untuk merayakan zikra maulid dengan cara yang seperti itu. Baik. Izharul farah, istibsyar. Wa awwalu man ahdasa dzalika sahibu Irbil Raja Mudaffar yang bernama Abbas Said, salah seorang daripada raja-raja yang al-amjad, yang mempunyai kedudukan tinggi dan yang pemurah. Diriwayatkan itu adalah salah seorang pemimpin yang berani, seorang pemimpin yang akil, seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang alim. Qad sannafa lahu Syekh Abdul Khattab Ibnu Yahya salah satu atau sebuah kitab maulid yang bernama dengan At-Tanwir fi Maulidil Basyirin Nazir, yang mendapatkan sokongan dan penghargaan daripada raja yang berkenaan. Ibnul Jauzi atau dengan cucu daripada Imam Ibnul Jauzi menjelaskan, haka ba'du man hadara simat al-mudaffar. Simat adalah hamparan makanan, suprah makanan. Jadi mereka yang pernah hadir di hamparan makanan jamuan yang disediakan dalam perayaan Maulid Rasul tadi itu, sejumlah tidak kurang daripada 5.000 kepala kambing bakar, tidak kurang daripada 10.000 ekor ayam, tidak kurang daripada 100 ekor kuda, tidak kurang daripada 100.000 zubdiah, maksudnya kiju, atau dengan zabadi, 30.000 sahan piring atau dengan pinggan, halwa, dihadiri oleh semua lapisan masyarakat daripada a'lam dan ulama sampai kepada orang-orang yang jelata. Di situ dinyatakan jumlah bilangan duit yang diperuntukkan untuk Maulid Rasul, kita hitung tidak kurang daripada salah sumi'ati alfi dinar. Hitung berapa ringgit Malaysia. 1 dinar 4 gram sesuko. 1 gram harganya uang Malaysia sekarang sudah lebih daripada 100 ringgit. Kira-kira dalam 110. 4 gram 440. Sesuko gram kurang lebih dalam 30-an. Kita totalkan saja lebih kurangnya 1 dinar sama dengan 500 ringgit. 500 ringgit kali 300.000 dinar. Coba hitung. Azwar. Bismillahirrahmanirrahim. 5 kali 3, 15. Kemudian 500 ada 2 kosongnya. 300.000 itu ada 5 kosongnya, berarti kosongnya ada 7. Betul. Jadi berapa ringgit? 3, 150 juta untuk perayaan Maulid.
Kotak infak kita belum berisi ada 15 pound. Sudah diumumkan malam tadi itu, belum ada lagi. Kata kawan-kawan, bagilah pahala lebih banyak kepada... Kan kita dapat anggaran buka puasa itu dari mana dulu? Dari kerajaan? Kedutaan? Atau daripada pegawai kerajaan? Alas, biar kita bagikan pahala sebanyak-banyaknya kepada mereka. Jadi kita tanpa ikutlah, kita beri pahala kepada mereka saja. Cara macam mana? Dengan cara memakan dan ikut berbuka puasa bersama. Dapat pahala kalau kita tanah buka, mereka tidak dapat apa-apa. Nanti akhir zaman seperti itu, orang nak bagi duit, ada orang yang mengambil. Sayang, kalau seandainya kamu bagikan kemarin tuh saya siap untuk mengambilnya. Tapi hari ini anak pun juga mau sedekah. Justru tidak ada orang yang menerima. Alhamdulillah. Jadi kotak tuh mau diisi-isi saja, kalau tidak diisi pun juga tidak mengapa. Yang isi banyak tuh Raja Mudzaffar. Nilainya tidak kurang daripada 150 juta ringgit. Kalau dengan uang Indonesia 150 itu sudah mencacah tidak kurang daripada 300 miliar rupiah. Tuh dengan nilainya banyak sekali ya Allah. Bilion sudah. Yaqul, dalam waktu yang sama sejumlah sekian duit yang digunakan untuk zikir maulid Rasul, yang diperuntukkan untuk tetamu, yang diperuntukkan untuk membebaskan tawanan, yang diperuntukkan untuk keperluan pengairan Mekah dan Madinah, yang diperlukan untuk keperluan lainnya, dengan pakaian yang dipakai oleh Raja Mudzaffar tadi itu tidak lebih daripada kirbas kain yang kasa yang dengan harganya tidak lebih daripada 5 dirham. Duit, Masya Allah, tabarakallah. Memang begitu kebiasaannya. Orang-orang yang hebat tuh hidupnya sederhana. Faqala, seketika adabathu, apa cemana? Duit untuk sedekah, anggarannya luar biasa. Untuk maulidan, anggarannya luar biasa. Baju yang abang pakai itu tak lebih harganya daripada 5 ringgit. Itu macam mana? Jadi kata beliau, lubsi sauban bi 5 dirahim, memakai pakaian dengan nilai 5 dirham dan aku menyedekahkan dengan yang selebihnya, itu lebih baik daripada aku memakai pakaian yang serba mahal dan mewah, kemudian aku meninggalkan fakir miskin tanpa ada orang yang menyantuninya. Belum selesai. Salah seorang ulama dari Iskandaria yang dikenal dengan gelaran Al-Baqihani menulis sebuah risalah yang dengan satu persatu daripada pembicaraan situ didebat oleh Jalaluddin As-Suyuti. Yaqulu alinea daripada bawah anna amalal maulid bid'atun madmumatun wa allaka fi dzalika kitaban samahul maurid fil kalami ala amalil maulid. Aku akan sebutkan di salah itu. Amalan maulid itu adalah bid'ah. Amalan maulid itu adalah suatu dalalah. Qala rahimahullahu ta'ala, setelah mukadimah yang panjang, amma ba'du fa innahu takarrara su'alu jama'atin minal mubarakina anil ijtima'il ladzi ya'malu ba'dun nasi fi syahri Rabiul Awal. Ada orang yang menanyakan tentang istimewa pada bulan Rabiul Awal yang diistilahkan dengan bahasa maulid. Apakah itu ada landasannya di segi hukum dan apa hukumnya? Dijawab, la a'lam, aku tidak tahu ada landasan hukumnya daripada Al-Quran dan hadis, dan tidak pernah ada dengan ulama salaf atau orang yang terdahulu atau dengan ulama ummah atau dengan orang-orang yang agamis yang pernah melakukannya. Selain daripada itu, beliau mengatakan dia tidak termasuk daripada ketetapan hukum hakam yang 5, laisa biwajibin ijma'a, itu pasti, wala manduba, lianna hakikatal mandub itu adalah satu perkara yang dituntut oleh syarat tanpa ada celaan kepada orang yang meninggalkannya. Itu tidak diizinkan oleh syarat dan tidak pernah dikerjakan oleh sahabat, tidak pernah dilaksanakan oleh tabi'un dan juga dengan ulama-ulama yang penatik. Sama bahasanya dengan bahasa salafi. Salafi itu kena buka juga kitab Al-Hawi, baca juga. Oh, ini jadi cari dalil daripada kitab-kitab ulama Syafi'iyah, menyokong betul. Jadi kalau mau jadi salafi di sini tak perlu baca kitab-kitab Wahabi, baca buku-buku Syafi'iyah pun juga boleh jadi Wahabi. Baca, oh ini dalilnya. Satu, sahabat tak buat, Rasul tak buat, tabi'un tak buat, ulama mutadajjinun pun juga tidak pernah buat. Wala jaiz, dan tidak boleh dikatakan harus. Sebab tidak ada istilah harus dalam ibtidah. Tiap perkara bid'ah tidak boleh dikatakan harus. Maka dengan demikian harus tidak, wajib tidak, sunat tidak,
Maka tidak terlepas keadaannya daripada dua hukum yang terakhir, ya imam makruh, ya imam haram. Oke. Ya imam makruh atau haram. Wahina idin yakunul kalamu fi faslain. Yang pertama, kalau perayaan Maulid tadi itu diadakan daripada duit kita sendiri, yang menjadi pengacara atau pengurus majelis, menantu, yang hadir, cucu, cicit, wujud, kemudian yang menyediakan segala keperluan yang diperlukan, bagian perlengkapan, itu adalah sepupu. Kemudian yang terbabit dalam perayaan Maulid, pembacaan nasyid, qasidah, doa, taklang, ma'lang, kemudian dengan kumpulan yang seumpamanya, semuanya daripada keluarga kita, dan duitnya pun juga daripada kita. Itu hukumnya kata beliau antara makruh dan haram. Tapi kalau pada waktu acara Maulidan yang diadakan, di situ perempuan, sini laki-laki, pada waktu masa zikiran. Jadi lagunya sama dengan Habib Basta itu. Yuk, lagunya Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah, Alhamdulillah. Laki perempuan sama dengan Masya Allah, tabarakallah. Kan berlaku tuh. Berlaku. Jadi sambil berzikir, sambil menari. Sambil bersalawat, sambil menari. Nada gerak persis seperti pada tuh kita senam aerobik. Masya Allah, tabarakallah. Laki perempuan campur aduk dengan gitarnya. Hijaz sekarang sudah dimodernkan dengan peralatannya. Hijaz sudah menggunakan keyboard. Hijaz sudah menggunakan gitar. Mereka sudah menggunakan drum. Kalau dahulu masih dengan gompang, pangpong, 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 pangpong. Itu perlu Anda berbicara lebih bijak. Fatwa yang dikeluarkan, fatwa yang ada sanggup untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, bukan karena dengan landasan naluri dan lingkungan dan untuk beradaptasi dengan suasana dan keadaan, ataupun juga dengan tujuan untuk menarik semangat daripada remaja, pemuda dan pemudi. Akhirnya dengan kita ambil kil lokal yang tidak secara pasti, yang tidak pasti dari pengambilannya itu dari mana. Sampailah perhatikan, ada di antara daripada ulama jelas-jelas hadis itu sahih. Dan menurut ulama pun juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu pun ditadib oleh mereka. Apa kira-kira keuntungannya? Apa kira-kira keuntungannya seketika kita melemahkan hadis dalam kitab Sahih Bukhari? Memang Bukhari tidak maksum, tapi kitab Sahih Bukhari itu diseleksi daripada 600.000 buah hadis sahih. Dan juga dengan memohon petunjuk, memohon ilham, memohon rahmat dan maghfirah agar mendapatkan as-sadad wa shawab. Jadi dengan Imam Bukhari mandi terlebih dahulu. Tanya, siapa yang mandi sebelum pengajian hadis pagi dan siang tadi itu? Jawabannya hanya sebagian. Itu pun bukan mandi untuk pengajian kitab Tahdhibul Mishkat. Beliau mandi secara khusus untuk periwayatan hadis. Parfum, kemenyan, sembahyang 2 rakaat, minta ilham, minta petunjuk bimbingan, al-ilman laduni daripada Allah. Itu dia kumpulan hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahihul Bukhari. Itu dikatakan lemah. Imam Nawawi di dalam kitab Taqrib, Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab At-Tadrib, kemudian dengan Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Al-Fikru, Natijatul Fikar, Nukhbatul Fikar, dan juga dengan ulama-ulama mustalah lainnya mengatakan di situ terdapat kesepakatan daripada ulama bahwasan yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari itu adalah semuanya sahih. Hatta dengan mu'alakat Al-Imam Al-Bukhari itu sudah disambungkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ternyata dengan hamba Allah tadi itu mentabitkan hadis tersebut, yang diantaranya hadis yang berkenaan dengan al-ma'azib. Ma'azib artinya alat-alat musik. Pun juga dikatakan dhaif. Kenapa ya? Untuk kepentingan siapa kira-kira? Ini kesian bangsa ini, kesian umat ini, kesian. Kesian betul. Harus adalah sedikit rasa kesian kita. Carikan fatwa dan pendapat yang meyakinkan. Carikan fatwa dan pendapat yang memperisai umat daripada perkara syubhat. Kesian kita, kesian umat. Kalau sampai dengan mereka ini kita suruh dengan musiknya, dengan drumnya, dengan gitarnya, dengan keyboardnya, kan begitu tuh. Akhirnya fatwa-fatwa tadi itu kesannya kemana? Dulu kita tidak pernah tengok Rabbani dengan Raihan atau juga dengan Hijaz menggunakan peralatan modern. Sekarang mereka sudah gunakan. Itu kesan daripada siapa? Jangan-jangan mahasiswa Timur Tengah ada andil untuk mempermudah hukum-hukum Allah. Itu yang saya katakan tadi. Yang kita katakan tadi, jangan sampai kita menjadi unsur yang menggugurkan sunnah Rasul atau menimbulkan perkara-perkara syubhat yang sehingga kita tidak lagi ditolong Allah dan juga tidak lagi diperhatikan.
berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa, berhati-hati dalam menerjemahkan yang walaupun akan menunjang dengan politik kita, ekonomi kita, budaya kita, atau organisasi kita, tapi kalau pada hukum akan terjemahkan, pertimbangkan sebelum kita berbuat. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, di situ ada nisa fatinat, di situ ada dukub dan syababat, di situ bercampur antara laki-laki dengan perempuan, di situ ada rakasat, atasani tari-tarian, in'itabat, istighraqat, bilawi, wanisyan, yaumil mahab, begitulah seterusnya. Ini tidak ada perbedaan pendapat. Kalau zikrah maulidah Rasul seperti acara disco, zikrah maulidah Rasul seperti dengan acara dangdut, tidak ada khilaf di kalangan ulama. Semuanya mengatakan hukumnya haram. Selesai. Itu kesimpulan fatwa di dalam kitab yang berkenaan dengan tambahan pada muka surah 198. Yaqul Wahada, ini juga Wahabi cakap macam ini. Jadi kalau Wahabi masih belum puas, masih kekurangan dalil, suruh buka. Baik buka kitab Hawi langsung, atau buka kitab Rasail kita di sini. Kitab yang mutawadhu ini, muka surah 198. Kalau belum lengkap dengan hujah-hujahnya, silakan baca kitab kami, disitakan lengkap dengan alasan-alasan yang disebutkan tentang pengharaman dan pentabdian zikra maulidah Rasul. Apa diantaranya? Hada. Ada hadis di situ. Ma'a anna syahran ladzi wulida fihi sallallahu alaihi wasallam, di samping bulan hari kelahiran Nabi, yaitu bulan Rabiul Awal, itu juga dengan bulan yang sama hari wafatnya Rasul. Ayo, kan ini berat nih. Hati-hati, kita nanti jangan sampai diberikan dan jangan sampai dikalahkan dalam perdebatan. Ayo, tidakkah betul pada hari Senin juga Nabi kita wafat? Pada bulan Rabiul Awal juga Nabi kita meninggal. Jadi kalau macam itu, macam mana kalian mengadakan zikra maulidah Rasul di hari dan di bulan Nabi kita wafat? Kan tidak bijak kalau kita mengadakan perayaan maulid dengan bersukaria, Masya Allah, bakonon, minuman, dengan terbang, atau juga dengan kompang dimainkan, anasyid, kasaid, hadiah, dan lain sebagainya. Padahal pada waktu yang sama itu adalah hari wafatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, dijawab. Dijawaban. Sikit saja, tak terpanjang. InsyaAllah paling melajak 15 menit. Jaga mata. InsyaAllah. Rajulun da'at humra'atun jatu mansibin wa jamal. Faqala ini akhafullah. Sekarang ini, talibun da'ahathu an-nu'asu da'ahu nu'as. Wahuwa sahibu fadlin wa ni'mah. Faqala ini maziltu bitirasa. Ini akhafullah. Gimana? Perkataan beliau saya tidak tahu ada landasan hukumnya daripada Al-Quran dan hadis. Perkataan tidak tahu ada, itu tidak menafikan pada hakikatnya dia ada. La yanfi nafyal wujud. Tak tahu ya, tak ada masalah, tapi ada. Anak tak tahu ya, iya itu tak tahu, tapi orang tahu. Tak ada masalah. Anak tak tahu bahwasanya ada dalil. Anak tak tahu ada landasan hukumnya daripada Al-Quran dan hadis. Nah, katakan tak ada masalah. Ente tak tahu, tapi tidak berarti benda itu ada. Nah sekarang, apa yang ada di depan kita? Ayo coba tengok. Jangan tengok dulu. Ada basnya di depan. Ada bas kira-kira. Ada bas. Adakah kereta sampingnya? Wallahu alam. Anak tak tahu, saran tak boleh pastikan apakah ada bas di situ, apakah ada kereta di situ, apakah ada siapa di situ. Nah, tidak berarti ketidaktahuan kita berarti tidak ada apa-apa di depan. Jadi nafyul ilm, ini bahasa kaidah. Nafyul ilm la yakni la yalzam nafya al-wujud. Anda tak tahu, tapi tidak berarti tidak wujud. Anak katakan tak tahu. Untuk sementara itu tak tahu. Tak ada kan? Tidak, tak pasti. Itu satu. Maksudnya yang walaupun Anda tak tahu, tapi dia pada akhirnya ada dalam landasan hukum. Dua. Yaqul waqad istakhraja lahu Imamun Hafiz, Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan, Imam Al-Hafiz Khatimatu Al-Hafiz atau Amirul Mukminin fil Hadis mengatakan telah ku istinbat itu daripada hadis, dan aku insyaallah pun juga akan sebutkan satu buah hadis yang berkenaan dengan asal muasal maulidah Rasul. Perkataan itu adalah satu perkara bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang jahat. Bid'ah macam mana? Yang hadir pada itu adalah kalangan para alim ulama.
Kalau dengan salah seorang daripada pemimpin kita di tanah air mengatakan itu pertama kali diadakan justru pada abad yang ketiga, karena kita ikut-ikutan dengan Nasoro, orang Nasara berkumpul karena merayakan peringatan zikra kelahiran Nabiullah Isa, terus kaum muslimin pun juga berbuat benda yang sama. Apa salahnya kalau muslimin meniru dengan Nasara pada waktu itu? Sebab Nabi kita sendiri pernah meniru apa yang dikerjakan oleh pengikut Nabiullah Musa pada waktu dengan mereka berpuasa pada hari Asyura. Nabi kita bersabda, "Panahnu haqqu bi Musa minkum." Kalau memang baik, positif, elok dan cantik, apa salahnya dengan kita meniru kebaikan daripada yang baik? Mana buktinya? Lihat hadis. Tapi kita bersabda, aku mencegah seseorang menggauli istri waktu dia hamil, itu yang disebut dengan gailan. Aku mencegah seseorang menggauli istri pada waktu dia hamil. Falamma ra'aitu Rum, tapi seketika aku tengok orang-orang Rum, ternyata mereka menggauli istri-istri mereka pada masa hamil, bahkan hamil besar. Dan tidak ada kesan negatifnya, tidak ada kesan buruknya. Yang akhirnya Nabi kita izinkan para sahabat untuk melakukan perkara tersebut. Jadi, ala kulli hal ya, diperhitungkanlah. Menggauli istri di waktu hamil, tidak ada larangan yang melarang. Yang walaupun tadinya Nabi kita agak bimbang untuk melakukan perkara tersebut, atau juga untuk membenarkan perkara tersebut. Tapi seketika dengan orang-orang Rum pada waktu itu, yang dengan mereka beragama Kristen, mereka melakukannya, ternyata tidak ada kesannya kepada janin. Asalkan dengan catatan yang kita sebutkan tadi, secara elok dan wajar, insya Allah khair-khair saja. Tapi kalau pada waktu istri sedang hamil, kemudian dengan suaminya pun juga mau buat macam mana misalnya, itu memang membahayakan. Ala kulli hal. Jadi yang Allah maksudkan daripada dalil tadi itu, tidak ada salahnya kalau pada itu dengan kita mengikuti cara yang terbaik, suatu kebiasaan yang baik, yang walaupun asal muasalnya daripada non-muslim. Sebab agama kita juga memberikan landasan dan naungan terhadap perkara yang seperti itu. Dikatakan itu amalan orang-orang batalin, itu tidak betul. Qauluhu wala manduban, dan itu juga tidak disunatkan. Alinea terakhir, sebab hakikat daripada mandub itulah sesuatu yang dituntut oleh syara. Yuqal, tuntutan daripada syara itu kadang-kadang secara nas dan kadang-kadang secara kias. Di sini ada yang secara kias. Perkataan tidak harus kita melakukan satu perkara mubah kalau itu daripada perkara bid'ah, itu laisa mubahan bijma'i muslimin kalam baidu musallam. Perkataan itu tidak wajar. Tak boleh kita katakan maulid hukumnya mubah. Sebab tidak ada istilah mubah terhadap perkara-perkara bid'ah dan haram. Kata-kata itu ghairu musallam. Kenapa? Sebab bid'ah bukan hanya terhadap perkara-perkara haram. Bid'ah ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya makruh. Jadi dengan kita dapat membuktikan sejumlah sekian daripada perkara-perkara baru yang dilaksanakan di zaman para sahabat dan tabi'in, yang tidak pernah ada kesamaannya, yang tidak pernah ada contoh sebelumnya, tapi justru dikerjakan oleh mereka. Penghimpunan Al-Quran, Nabi kita tidak lakukan. Melaksanakan sembahyang tarawih secara berjamaah selama 30 hari, Nabi kita tidak pernah lakukan. Kemudian mengadakan perayaan-perayaan pada malam 27 sebagai tanda kesyukuran kita untuk menyambut malam Lailatul Qadar, Nabi kita tidak pernah lakukan. Banyak lagi perkara-perkara yang seumpamanya, diantaranya jawami', jami'at, ma'ahid, madaris, majlis-majlis salim, banyak yang tidak ada di zaman Rasul. Di situ kupasan tentang bid'ah terbagi kepada 5, baik ulasan daripada Imam Izzuddin Ibn Abi Salam ataupun juga daripada Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kesimpulan yang disebutkan di situ hampir disepakati oleh mereka mengatakan perayaan Maulid itu termasuk daripada bid'ah hasanah atau bid'ah mandubah. Sebab itu menjadi sarana dan menjadi asbab untuk membawa kita kepada kebaikan, untuk meningkatkan mahabbah dan rasa kasih sayang kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma kemudian dengan yang berikutnya, catatan beliau yang kedua yang mengatakan di situ ada ikhtilaf, di situ ada persembahan-persembahan yang diharamkan, penggunaan alat-alat musik yang tidak dibolehkan. Itu kata beliau bukan hanya dengan maulid. Kalau seandainya ada pada waktu kita melaksanakan salat Jumat ternyata campur aduk antara laki-laki dengan perempuan,
khutbah disampaikan, sementara dalam waktu yang sama makmum main musik di belakang. Imam sedang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Atau pada waktu imam sedang menyampaikan khutbah, makmum di belakang pada joget. Happy birthday to you, happy birthday to you. Lari. Gimana hukumnya? Jelas haram. Tapi apakah kita haramkan juga perayaan atau pelaksanaan salat al-Jumu'ah? Kalau pada waktu kita melaksanakan salat tarawih, berlaku istilah campur aduk antara laki-laki dengan perempuan, apakah kita katakan salat tarawih hukumnya haram dan bid'ah? Nah, macam itu juga dengan maulid. Jadi, yang kita bicarakan sekarang maulidnya, bukan hal-hal yang mendampinginya, hal-hal yang menyampinginya. Kalau dengan hal-hal yang menyampinginya itu tidak ada khilaf. Hatta majelis ilmu yang di sini pun, kalau pada itu ada akhwat duduk di situ 3 orang. Satu kawan-kawan tangan ke pahanya usap, satu masalah tabarakallah. Yang situ sedang berbaring, 3 yang mengerumuni misalnya. Jelas haram hukumnya. Tapi haramkah majelis kita di sini? Tak. Yang haram perbuatan yang licik semacam itu. Jadi perkara seperti itu tidak boleh dijadikan sebagai asbab untuk kita mengharamkan maulid. Adanya ikhtilat, maulidnya bagaimana? Adanya alat-alat musik, maulidnya macam mana? Tidak ada hubungan. Itu dikatakan asya tari'ah, satu perkara yang menempel, tapi tidak termasuk dalam permasalahan yang kita bincangkan bersama. Jadi kata Imam Suyuti, saya juga sependapat. Hatta dengan salat Jum'ah, hatta dengan sembahyang berjamaah, kalau ada hal-hal yang melingkari seperti itu, hukumnya tidak berbeda. Yang terakhir, ulasan yang terakhir, bukan masalah mau berhenti cepat, letih ya akhi. Wa qawluhu maka anna syahra alladhi wulida fihi ila akhirih, sedangkan pada bulan dan pada hari Nabi kita lahir itu juga bulan dan hari Nabi kita wafat. Jadi tentu dengan kita tidak layak kita mengadakan perayaan pada hari tersebut, sebab itulah juga hari meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabu awalan, kelahiran Rasul itu adalah sebesar-besar nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sementara dengan wafatnya baginda itulah sebesar-besar musibah yang menimpa. Syariat Islam justru menyuruh kita untuk kita mensyukuri nikmat dan memerintahkan kita agar kita tabah dan bersabar atas segala musibah yang menimpa. Beda. Jadi kenapa dengan kita merayakan segera maulid? Sebab yang walaupun pada hari tersebut itulah merupakan hari wafatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya agama kita menyuruh agar sikap kita antara 2 perkara. Satu, kalau pada waktu kita dikaruniai Allah dengan seorang bayi, dengan seorang anak, kita dituntut untuk mengakikahinya, memberikan nama yang elok, menjemput keluarga dan tetangga untuk makan bersama bersukaria. Tapi tidak seperti itu kalau pada waktu dia meninggal. Kalau pada waktu dia meninggal kita takziahi, kita sabari. Ada orang buat kenduri pada waktu anak meninggal. Assalamualaikum, semuanya dijemput karena anak saya mati pada 3 hari yang lalu. Tidak ada. Terus mengadakan selamatan, mengadakan tasyakuron, dipanggil artis daripada sana sini untuk menyanyi bersama. Kenapa? Karena istri saya mati. Oh, tak ada. Jadi kalau pada waktu dengan kematian, takziah, senyap saja dengan iringan doa agar mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah. Tapi kalau pada waktu dengan wiladah, dengan hari kelahiran, dengan hari keputraan, itu memang seelok dan sewajarnya kita bersukaria. Atas pertimbangan yang itulah kami bersukaria pada hari Maulidah Rasul. Bacaannya asyariatu hasad, menggalakkan kepada kita untuk kita menampakkan rasa syukur kita terhadap nikmat, dan juga agama menyuruh kita untuk kita menambahkan hati dan perasaan dan menyembunyikan saat ketika kita dilanda oleh musibah. Jadi itu ulasan daripada Jalaluddin As-Suyuti dari muka surat 201. Itu ulasan daripada Sahibul Madkhal. Imam Ibnul Hajj dalam kitab Madkhal pun juga menyokong kepada pendapat yang tidak membolehkan. Tapi ketidakbolehan yang beliau sebutkan di dalam kitab Madkhal itu tidak jauh berbeda dengan perkara-perkara yang menyertainya. Tapi kalau yang secara murni Imam Ibnul Hajj pun juga mendukung atau paling tidak membolehkan pendapat atau menyokong pendapat yang membolehkannya. Yang terakhir daripada ulasan beliau di sini, dan kita akhiri pertemuan kita pada muka surat 202
5 dan juga 206. Su'ila Syekhul Islam, ini catatan. Kita katakan anak terus terang saja, ini hadis kada, hadis tidak, pakai tidak, nahu pun juga masih tidak betul lagi. Anak baca salah-salah, pakai anak tidak mantap, hadis anak tidak mantap. Anak mangkul tiap sana bimadatain. Tahun terhari tasbih ada 10 mada, sampai 10 tahun lagi belum selesai. Anak orang yang paling lama di Mesir. Anak terus terang saja tak ada bidang. Pakai tak, mufasir tak, muhadis tidak, nahwi tidak, sarfi tidak. Tapi penganggur mungkin, barangkali. Orang yang paling malas mungkin saja. Tapi dengan fasilitas yang menunjang daripada bidang keilmuan, itu sama sekali tidak tahu. Tapi yang secara pastinya, anak tengok pada muka surat 205, di situ ada fatwa daripada Hafidhul Asr, Syekhul Islam, Abul Fadl Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau memfatwakan macam mana. Sebab kalau fatwa seperti kita nanti diperlihatkan, ya nggak apa, kalau Allah aja belum apa, misalnya. Hafal ya khi kalau Allah. Kenapa salah kemarin tuh? Salah baca apa? Kalau Allah hafal. Itu qiraat. Salah. Aslu amalil maulid Imam Jalaluddin, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bid'atun. Asal maulid itulah perkara baru yang tidak pernah dinukil daripada salafun saleh sejak pada 3 abad yang pertama. Walakinnaha, itu bijak, itu orang yang wawasan terbuka. Walakinnaha, bid'ahnya maulid Rasul istamalat, dia mengandung ala mahasina wa bid'ah. Dia mengandung perkara-perkara positif dan yang sebaliknya. Yang elok ada, yang tidak pun juga ada. Samantaharo, seseorang yang berusaha dalam pelaksanaan zikra maulid yang elok-eloknya saja dan mengelakkan daripada yang sebaliknya, kana bid'atan hasanatan, maka itu akan menjadi suatu perkara bid'ah hasanah yang diberi pahala orang yang mengerjakannya. Kemudian juga belum mentahrir satu buah dalil tentang maulid itu, tentang Nabi kita berpuasa pada hari Asyura, sunnah jasa kita sebut-sebut. Yang kedua, Nabi kita berpuasa pada tiap hari Senin, sebab itu adalah hari kelahiran baginda. Yang ketiga, pada muka surat 206, Nabi kita qa'an nafsihi ba'dan nubuwati qultu wa qad dhahara li takhriju. Ini dalil yang ketiga yang jarang disebut. Imam Suyuti mengatakan Rasulullah telah mengakikahin diri beliau setelah nubuwah, ma'annahu warada, bahwasanya kakek beliau atau dengan tu'wan telah mengakikahin Rasul pada hari yang ke-7. Dan akikah tidak diulang untuk kali kedua dan seterusnya. Nah, kalau macam itu, berarti hakikat dan hikmat Nabi kita mengakikahi diri beliau sendiri setelah Nabi kita menjadi Nabi dan Rasul, itu maknanya tidak lebih daripada izharus syukur atas nikmat Allah ciptakan dan Allah lahirkan beliau pada hari itu. Ulasan berikutnya yang pernah dikatakan oleh Tuan Guru kita di Nusantara, itu adalah sunnahnya Abu Lahab, ada diceritakan di sini. Sebab Abu Lahab yang menyambut berita gembira tersebut itu dengan memerdekakan Suwaibah. Ternyata dengan Abu Lahab lebih paham daripada sebagian ulama kita yang mengharamkan maulid. Sebab Abu Lahab melakukan satu perkara yang dengan kesan positifnya beliau mendapatkan minuman daripada api neraka, yang secara pasti anna Aba Lahab idza kana hadza kafiran qad ja'a damuhu bitabat yadahu bil jahimi mukhallada. Kalau dengan seorang kafir yang celaannya sudah pasti dengan tabat celaka, kedatangan Anda kekal abadi di dalam neraka. Ata annahu fi yaumil isnani daiman, diriwayatkan ata fil hadis, pada tiap hari Senin dan senantiasa dan selalu terus menerus mendapatkan keringanan. Kenapa? Lisururi bi Ahmad, karena bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Famadzanu bil abdi, macam mana juga ada dengan seorang hamba yang sepanjang umurnya senantiasa bergembira dan bersukaria dengan kelahiran daripada baginda. Hadza wabillahi taufiq. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi cuti. Besok kita petang ada pengajian kitab Tadhibul Mizan dan juga dengan kitab manasik. Soalnya besok tumpang kita kepada manasik.